Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, selamat datang di channel Jadi Pintar. Di video kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang akar. Akar merupakan salah satu bagian tanaman. Nah, akar disebut juga dengan radix. Apa saja sifat-sifat akar? Yang pertama, umumnya di dalam tanah. Jadi ada juga akar yang terletak bukan di dalam tanah. Arah tumbuh geotrop, geo artinya bumi, trop itu gerak, jadi dia mengikuti arah gravitasi bumi. Atau hidrotrop, hidro artinya air, mengikuti gerakan air atau menuju ke air. Tidak berbuku-buku, tidak beruas, tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik. Memiliki warna keputih-putihan, kekuning-kuningan. Ujung tumbuh lebih kecil daripada batang. Memiliki bentuk umumnya meruncing. Kemudian, akar juga memiliki sifat yaitu menyerap air dan zat-zat lain dari tanah, serta dapat menjadi tempat penimbun makanan. Nah, apa saja bagian-bagian akar? Yang pertama ada leher akar atau pangkal akar, disebut juga dengan kolum. Kemudian ada ujung akar atau apex radicis. Ini yang selalu tumbuh. Ada batang akar terletak di antara leher dan ujung akar. Ada cabang-cabang akar atau radix lateralis yang tidak bersambungan dengan pangkal. Batang keluar dari akar pokok dan kemudian bisa bercabang-cabang lagi. Kemudian ada serabut akar atau fibrilla radicalis, berupa cabang-cabang halus yang berbentuk serabut. Rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar, pilus radicalis, merupakan penonjolan sel-sel kulit luar akar. Terakhir ada bagian kaliptra atau tudung akar, merupakan bagian paling ujung berfungsi untuk melindungi ujung akar. Nah, berikut adalah gambar penampang melintang akar. Secara morfologi, bagian luar akar ini ada tudung akar, kemudian di sebelah sini ada daerah diferensiasi. Di daerah diferensiasi ini tumbuh rambut-rambut akar. Nah, ini merupakan penampang melintang akar. Ada bagian kambium yang berupa sel-sel yang aktif membelah. Kemudian ada pembuluh tapis, berfungsi untuk mengangkut zat makanan, serta pembuluh kayu yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tanaman. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar akar serabut pada rumput. Ini ya, akar serabut. Nih. Nah, akar itu ada dua ya, akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang sendiri ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang atau memiliki cabang namun sedikit. Nah, pada akar tunggang yang bercabang atau biasa juga disebut dengan ramosus, dia umumnya memiliki bentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah. Memiliki banyak cabang, terus dari cabang itu masih bisa bercabang lagi. Untuk akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit cabangnya, itu biasanya berfungsi untuk menimbun zat-zat makanan. Contohnya pada tanaman tombak.
fusiformis. Bukan tanaman tombak, maksudnya berbentuk tombak atau fusiformis. Kemudian bisa juga berbentuk gasing, napiformis, dan benang atau filiformis. Nah, ini contoh dari akar yang berbentuk tombak. Contohnya pada tanaman wortel. Untuk akar yang berbentuk gasing atau napiformis, contohnya pada akar tumbuhan bengkoang. Sudah paham sampai di sini, adik-adik? Tak lanjut ya. Selanjutnya yaitu akar serabut. Akar serabut memiliki ciri-ciri kecil-kecil berbentuk seperti benang, contohnya pada tanaman padi. Kemudian ada juga yang kaku, keras, cukup besar, contoh pada pohon kelapa. Ingat ya, pohon kelapa meskipun besar seperti tanaman dikotil, tetapi dia memiliki akar serabut. Ada juga akar serabut yang besar-besar, contohnya pada tanaman pandan. Nah, sifat-sifat akar dan tugas khusus. Jadi akar itu memiliki jenis-jenis khusus. Contohnya ada akar udara atau akar gantung. Disebut juga dengan radix aereus. Aereus udara, jadi radix akar udara. Fungsinya untuk menyerap air dan zat gas dari udara. Ada juga yang terdapat jaringan khusus atau disebut dengan filamen, misalnya pada tanaman anggrek. Kemudian ada akar penggere atau penghisap, disebut dengan haustorium. Fungsi untuk menyerap air dan zat makanan pada inang. Akar itu nanti akan menembus kulit batang inang. Contohnya pada tanaman-tanaman parasit. Next, ada akar pelekat atau radix adiglans. Fungsi akar untuk menempel pada penunjang. Penunjang itu maksudnya apa? Maksudnya ya tanaman yang ditempelin. Akar keluar dari buku-buku batang, contohnya pada tanaman sirih. Selain tanaman penunjang ini juga bisa misalnya pagar. Tanaman sirih kan biasanya ditanam di pagar. Terus ada akar pembelit atau Chirus radicalis. Fungsinya untuk memanjat, memeluk penunjang. Contohnya pada vanilin. Ada juga akar nafas atau pneumatopora. Cabang akar tumbuh tegak lurus ke atas, muncul dari permukaan tanah atau air. Contohnya pada tanaman kayu api. Untuk masuknya udara pada akar nafas ini, dia mempunyai banyak liang atau celah yang disebut dengan pneumatoda. Ada juga akar tunjang. Fungsinya untuk apa? Menunjang batang dan pengambilan oksigen. Akar tumbuh bagian bawah batang ke segala arah atau akar egrang, contoh pada pohon bakau. Ada juga akar lutut untuk pernafasan, bentuknya seperti lutut, makanya disebut dengan akar lutut, contoh pada pohon tanjang. Ada juga akar banir. Fungsinya untuk memperkokoh batang berdiri seperti papan, contoh pada tanaman sukun. Nah, ini beberapa contoh dari gambar-gambar akar yang sudah kakak sebutkan tadi. Ini contoh akar serabut yang besar-besar pada tanaman pandan. Ini contoh dari akar pada tanaman anggrek, ada filamennya. Kemudian ini pada tanaman ficus. Ini ya akar, ini akar-akar. Akar berkembang dari cabang. Nah, ini contoh akar banir. Seperti ini bentuknya. Ini contoh dari akar tunjang, menunjang pengambilan oksigen di udara.
Ini akar nafas, akar pembelit, tanaman vanili. Nih contoh dari tadi ya, gambar haustorium pada tanaman parasit nih. Kemudian ada akar pelekat, contohnya pada tanaman sirih, pembelit nih vanili. Terus ada akar nafas. Oke, sekian video informasi tentang akar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, kemudian share sebanyak-banyaknya. Jika dirasa bermanfaat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.